informasi itu sudah lama disampaikan. Ya. Ya, kalau boleh ditanyakan lagi pada Ustadz itu mungkin ada referensi yang bisa membuat kita makin yakin kalau Ibnu Sina itu Syiah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini saya minta maaf dahulu ya barangkali tersinggung. Ya, Budi. Saya sering ikut pengajian Ustadz kemana-mana. Cuma yang saya lihat itu Ustadz lebih ke sedekah untuk Palestina. Sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak yang harus dibantu. Itu bagaimana? Ya, mengapa betul. Gitu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul. Apa yang disampaikan oleh Ibu ini, saya bersama yayasan saya, bahkan juga dengan yayasan yang lain, ada dengan yayasan Sahabat Atta Hasan Peduli, itu di Riau. Kemudian dengan yayasan El Tauhid di Medan, dengan yayasan Forum Komunikasi FKPMI ya, Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia di Medan dan juga di Siantar, ada Sisar Siantar Simbalungun Satu Rasa yayasan. Itu adalah donasi untuk Palestina. Nah, banyak di Indonesia terjadi masih saudara banyak yang dibantu di Indonesia. Kenapa harus Palestina? Betul. Banyak sekali di Indonesia yang harus dibantu. Iya. Kemudian kenapa harus Palestina, Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, membantu bisa kemana saja kan? Dan apakah bersalah ketika di Indonesia ada yang harus dibantu tapi di Palestina kita bantu? Bersalah tidak? Salah tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak kan? Apalagi Palestina ini akan dijadikan sebagai negeri kampung halaman untuk mereka yang menyembah iblis dan dajjal. Tolong sebutkan pada saya, fitnah mana yang lebih besar dari fitnah dajjal? Tidak ada. Dan Palestina adalah kampung halaman para nabi dan rasul Allah. 1.500 nabi Bani Israel dilahirkan dan dibesarkan di Palestina. Mereka dibantai karena mempertahankan Islam. Di Indonesia kena musibah karena dosa dan maksiat. Betul? Ibu-ibu mau pilih mana? Mau pilih mana? Palestina atau mereka Indonesia? Ya, tapi begitu pun saya tidak melupakan Indonesia, Bu. Kami membantu mereka yang ada di Indonesia, tapi kami tidak publish itu. Itu cukup apa yang kami lakukan saja biar Allah yang mengetahui. Sehingga orang-orang mengenalnya saya untuk Palestina. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kami ke Papua, Bu, kami bantu mereka. Kami ke Ternate, kami bantu mereka. Bahkan di Rohingya, Bu, di Rohingya ada yang dibantai. Bapak Ibu tahu dibantai di Rohingya ada kaum muslimin? Ada satu keluarga yang sampai hari ini masih kontak dengan saya. Kemarin mereka tidak punya daging untuk kurban. Mereka sudah lama tidak makan daging. Mereka ada di pengungsian, Bu. Kita bantu. Saya komunikasi dengan mereka. Kira-kira dua kambing cukup, 2 kambing. Kami kirim kepada mereka yang ada di sana. Tapi tidak mungkin kami publish ini. Itu melindungi kami karena pilot project kami membebaskan bumi para nabi dan rasul, dan itu Palestina. Singkatnya begitu ya. Maka membantu Palestina tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena Yahudi pun tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Demi Allah, Islam akan tegak di muka bumi kalau panji tauhid berkibar di Palestina, bukan di Indonesia. Kami tertarik untuk melanjutkan jihad para nabi dan rasul. Dan jihad para nabi dan rasul akan berakhir di Palestina. Kami ingin ketika Islam berakhir di Palestina ada merah putih berkibar di sana. Karena Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Hadisnya pun saya sampaikan Bunda. Bunda pernah mendengar saya menyampaikan hadisnya? Itu barangkali kenapa saya membantu Palestina. Bukan berarti saya tidak peduli pada bangsa sendiri. Kami lakukan itu juga. Termasuk ada yang tahfiz Quran. Mereka Masya Allah, makannya kadang nasi, kadang enggak. Dan sehari makan, sehari tidak. Itu di sebuah provinsi di Sumatera, Bapak. Di Sumatera. Kami datang ke sana, qadarullah. Seperti itu kondisinya, mohon maaf Bapak sekalian. Kami bukan berarti mengenai. Kami beli ini, beli beras, beli ini. Yuk, makan. Makan seperti itu. Dan mereka para penghafal Quran. Kami tidak publish itu di dunia, di media sosial tidak. Karena kami ingin itu menjadi aset akhirat kami saja. Tapi khusus untuk Palestina kami sebarkan. Karena ini pilot project untuk kebangkitan Islam. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, itu buat jawaban saya. Tidak apa-apa Bunda, tidak apa. Terima kasih Bunda sudah menanyakannya. Baik, saya kembalikan pada
Jazakallah. Demikian Ibu. Jadi intinya kita bersedekah di mana saja ya Ustadz ya. Di mana peluang itu terbuka, barangkali kita nggak usah pilih-pilih ya Ustadz ya. Yang mana yang paling memungkinkan, yang mana yang paling kita yakini, kita jalankan aja, nggak usah dipikirin ya Ustadz ya. Insya Allah nanti Allah yang akan membalasnya. Boleh Teh Fitri? Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rio. Ini ada sedikit tanda cinta kami buat Ibu. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan manfaat Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Amin. Satu lagi aja pertanyaan tadi siapa ya? Satu Ibu. Boleh satu lagi saja ya. Maaf buat yang lainnya. Bismillah, Ustadz, punten banget. Saya bukannya mau berdebat, enggak, cuman hanya saya pernah kajian di Ahad subuh mengenai Ibnu Sina. Katanya dengan Ustadz dari Bandung bilang gini, Ibnu Sina itu Islamnya Syiah gitu. Terus saya bilang, oh saya baru tahu. Tapi karena selama ini saya ikutin Ustadz ya, belum pernah tuh dengar kayak seperti itu. Saya nggak mau berdebat, enggak, cuman pengen tahu dari Ustadz pendapatnya bagaimana. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Tadi dikatakan Ibnu Sina itu adalah Syiah. Itu banyak informasi yang seperti itu. Dan saya mendengar itu sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu mengatakan kalau Ibnu Sina ini Syiah. Tapi mereka yang mengatakan Ibnu Sina Syiah itu pun tidak menyebutkan riwayatnya mana gitu ya. Di kitab apa dikatakan itu Syiah seperti itu. Hanya saja yang saya tahu ketika Ibnu Sina hidup, Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, ya itu Syiah cukup kuat. Syiah cukup kuat juga. Selain ada yang namanya Mu'tazilah, ya, ada Tajasumiyah, ada paham-paham yang lain. Jadi memang saat itu banyak beredar sekte-sekte madhab yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, termasuk Syiah. Ya, kalau bagi saya, Bapak Ibu, Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Dan kenapa saya berani mengatakan begitu? Saya sudah berdebat dengan ulamanya, dengan ustadznya, dan dia mengatakan Quran kita beda dengan Quran mereka, hadis kita beda dengan hadis mereka. Bahkan Ayatullah Al-Gharawi, berat bagi saya menyebutkan Ayatullah Al-Gharawi, tapi dunia mengenalnya begitu. Ayatullah Al-Gharawi dari Iran, salah satu ulama pemuka Syiah di Iran, mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzalahu ila kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahana. Adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Kan Tuhannya berbeda. Masa disebut Islam. Jadi sekali lagi banyak hal yang kemudian saya simpulkan di hadapan ustadznya langsung saya mengatakan itu bukan Islam. Akhirnya kami mubahalah. Wallah, saya mubahalah dengan dia. Ini tahun 2007 Bapak Ibu. Saya mubahalah dengan dia, yang minta saya mubahalah dengan dia. Mubahalah artinya bersumpah bahwa apa yang disampaikan benar dan siap dilaknat Allah jika sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah saya masih hidup. Saya nggak tahu ustadz yang berdebat dengan saya itu ustadz Syiah itu nggak tahu masih hidup apa enggak. Dan saya yakin dengan kebenaran apa yang saya yakini selama ini. Jadi itu sesian. Saya tidak bisa panjang lebar tentang Syiah. Intinya informasi itu sudah lama disampaikan. Ya, kalau boleh ditanyakan lagi pada Ustadz itu mungkin ada referensi yang bisa membuat kita makin yakin kalau Ibnu Sina itu Syiah. Maka saya sampaikan tadi sejarahnya secara umum. Saya tidak menyebutkan Ibnu Sina walaupun saya sudah mendengarnya 10 tahun yang lalu. Itu barangkali Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tadi sesuai dengan pertanyaan yang pertama, kalau saya banyak berdonasi untuk Palestina, iya, karena memang setiap tahun saya berangkat ke sana bersama istri insyaallah menyampaikan donasi yang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Tanggal 23 September 2023 ini insyaallah kita akan berangkat lagi ke Palestina. Kenapa harus dengan ziarah? Ditutupi, karena kalau langsung kami tidak bisa masuk. Tapi kalau dengan umroh plus Aqsa itu kita bisa. Atau ziarah napaktilas makom para nabi itu bisa. Nah, insyaallah tanggal 23 September kita akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang mau ikut silakan. Bapak Ibu ingin sedekah langsung pada mereka di Palestina silakan. Nanti saya bimbing Bapak Ibu, saya tunjukkan nih mereka. Silakan. Mau daftar silakan Bapak Ibu. Tapi mohon maaf kalau bisa karena sebentar lagi kami akan close. Israel akan close untuk pintu mereka akan masuk sana.
Jadi 40 hari sebelum berangkat itu harus sudah semuanya masuk paspornya ke mereka. Sementara memang harus ke Israel. Kenapa? Ya karena Israel yang menguasai Palestina. Tapi kalau kita tidak ke sana, kita tidak akan tahu nasib saudara kita di sana. Termasuk kiblat kita yang pertama, Al-Aqsa. Itu barangkali Bapak Ibu yang mau ikut saya silakan daftar ke Tasdikul Quran, nanti biar Tasdikul Quran yang menjadi memperantara ini. Itu barangkali Bu, terima kasih Ustaz, Ustazah. Jazakallah Ustaz. Ya.